Malan. Iya. Malam. Bu Lasmi, kita malam ini sebenarnya lomba ini adalah cek akal. Tapi saya tahu akalnya kosong. Kita cek kodam aja ya. Silakan Bu Lasmi. Coba aku lihat Ya, dulu aku ya. mau bertanya. Lalu aku lihat dulu. Aku cek lihat nih, ini menurut penglihatan Aku saya. mau bertanya. Tar dulu Bu Rasmi. Siapa ini? Tar dulu. Menurut penglihatan saya, pengamatan saya di buku Tatang Sutarman, Ibu Rasmi, sepertinya ini besok salonnya ini kurang peminat. Besok paling 2 ada tamu yang datang. 20 jam. Pak Bomo sampai yang Mau tadi. bertanya nih, mau bertanya, mau bertanya. Iya, sabar dulu. Ini lagi di Pak Martinale dan Pak Bom Bombo. bom bom. Bombo minta rambutnya itu di sebelah kiri di ulah 2, sebelah kanan di kepang. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah- Dain Sampara. Kisah yang mana Bu Rasmi, Deng. Halo, nih. Naku paru jenak anu, pajaga lerang. Bukan apa jaga kuburan deh. Pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Bahasa Ibrani itu makanya belajar. Aku mau bertanya. itu Islam ini keturunan Ismail kah atau keturunan siapa? Iya, betul. Islam itu ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan terakhir kemudian diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim dari silsilah Nabi Ismail. Gitu, Bu. Oke. Ya, Terus yang saya mau tanyakan, Islamnya Indonesia itu Islamnya Arab Saudi kah atau Islamnya Palestina? maksudnya apa ini? Islam itu cuman satu, asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang berpencar ke seluruh bumi itu adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Kalau jika ajaran Islam itu sama, kenapa Arab Saudi membela Israel dan memerangi Ya, Yaman? itu politik. Gak bisa digabungkan dengan agama kalau politik. Apa ini ribet sekali? Politik itu. Jangan disamakan antara politik dengan ajaran agama, nggak beda. Jadi kalau kita berbicara politik, apakah kita akan melupakan saudara kita yang dibom oleh musuh? Iya, di mana pembelaannya kemudian Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel? Sama ketika saya mengatakan ke Ibu Rasmi, Kristen ini berasal dari mana? Kristen itu berasal dari Yesus. Di mana Yesus tinggal? Yesus tinggal di sorga. Enggak, dulu waktu datang mengajarkan Kristen, kata Ibu, di mana dia? Dia lahir di Bethlehem. Nah, terus kenapa di sana tidak ada Kristen, malah yang ada di sana itu adalah Yahudi? Kenapa nggak Sekarang berhasil? kan ada Kristen. Apa Sekarang kan pula ada Kristen. Kristen yang ada di sana itu Kristen yang pendatang, bukan Kristen yang datang dari sejak ajaran Yesus. Kristen yang Ya, datang kan itu jadi- adalah sisa-sisa Roma. Ya begini, Yesus datang ke dunia, Ya. itu belum ada Kristen. Ya, Tetapi bagus. orang-orang yang mengikuti Yesus datang ke dunia kan mengajari umat manusia. Ya, Mengajari setelah orang Yesus Israel. mengajari
setelah umat manusia. Setelah Israel Yesus aja. mengajari umat manusia, Itu bahasa umat manusia itu bahasa hiperbola. Nanti itu dianggap saja manusia artinya Kristen juga. Yesus datang mengajarkan Bani Israel. umat manusia. Itu bahasa tipuan itu. Nanti itu dipakai senjata untuk melegalkan ajaran Kristen yang dari barat ini. Yesus datang tidak membawa agama Kristen. Ya sudah, selesai. Berarti agama Kristen ini bukan dari Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti harus ada kehidupan agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Nah, ternyata Kristen bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Ya sudah, selesai, tamatlah Kristen. Buka Matius 28 ayat 18. Alamak, itu dulu selesaikan Matius 5. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kristen bukan agama. Berarti Kristen tidak bisa lebih baik daripada ahli Taurat. Karena yang dimaksud Yesus, agama yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat, itulah yang masuk ke dalam surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, berarti hidup keagamaan harus lebih baik dari ahli Taurat, baru bisa masuk surga. Nah, bagaimana kemudian Kristen bisa masuk surga sedangkan agama Kristen itu bukan agama? Ayo, mati bija. Tak bisa Kristen, karena syarat untuk masuk surga adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sementara Kristen bukan agama, cuman organisasi. Mati bija. Jadikan dulu Kristen itu agama, baru bisa masuk surga. Itu pun kalau Kristen sudah menjadi agama, syaratnya agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sedangkan jadi agama Kristen tak bisa, bagaimana mau menyamai ahli Taurat? Mati bija, belas ya anak. Oh, jadi Islam itu sudah mentaati perintah Yesus. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti harus ada agama. Ahli Taurat siapa? Bani Israel, toh? Ahli Taurat siapa? Bani Israel. Yes. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Nah, Islam hidup keagamaannya jauh lebih baik, dalam hal ini sempurna, daripada ahli Taurat. Berarti Islam yang masuk ke surga. Nah, Kristen tidak bisa, karena menjadi agama saja kagak, nggak bisa masuk dalam apa? Dalam pertandingan. Karena Kristen itu bukan agama. Sementara yang bisa masuk surga adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen tak bisa, dia mau mendaftar juga, bosku. Nggak bisa, kau bukan agama, kau hanya parpol. Nggak bisa. Karena Kristen itu, oleh Kristen dikatakan itu bukan agama. Kristen itu, kalau bukan agama, berarti ya organisasi. Saya ulang ya, kalau bukan agama, ya organisasi. Nah, bagaimana Kristen mau masuk surga? Sementara syaratnya untuk masuk surga harus beragama. Mati bija. Kenapa kau tak mau buka Matius 28? Lah, Matius 28 itu tidak mengajarkan. Coba, kalau Anda memperhatikan Matius 28, apakah kemudian Kristen itu agama? Ya, baca dulu dong. Iya, saya tanya. 18. Kalau Matius 28 itu digalakkan ke seluruh dunia, pertanyaan saya, apakah Kristen itu agama? Iya, makanya dibaca dulu. Iya, meskipun Matius 28, 18, 19 dan seterusnya itu diajarkan, digalakkan kepada seluruh bumi, ke seluruh penjuru bumi ini, apakah Kristen itu agama?
Iya, kalau menurut Matius 28, Kristen itu agama, makanya Di mana baca. dalilnya di Matius 28 itu agama di ayat- mana? Di ayat mana Matius 18. 28 Kristen disebut 8? Ayat- Disebut 8. Cakar ayat rudu iman 18. berondonge. Oke, kita baca. Ayat 18. Oke, kita baca. Baca. Baca Ibu, baca. Apa Matius 28 itu? Ayat 18 Nomor sampai 18. 20. Baca. Ya, 18 sampai 20. Iya. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dan Karena di bumi. Ibu, Karena itu pergilah, jadikanlah itu semua pergilah, bangsa jadikanlah muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak mereka dan dalam Roh nama Kudus. Ayah, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka Dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mana Kristennya? Mana Kristennya? Mana Kristennya di sini? Baptislah atas ini, Iya. baptislah atas nama Bapa, Baptislah Putra dalam dan nama Roh Kudus. Ayah, Itu Kristen. nama Anak dan nama Roh Kudus. Itu Kristen. Nah, sekarang apakah Kristen itu agama? Iya, itu Kristen, agama yang diajarkan Yesus. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuh, kan udah Syarat, dibaca oke, tadi. syarat untuk menjadi Kristen itu apa? Dibaptis. Dibaptis. Ah, Iya. Yesus pernah Baptis membaptis. atas nama Bapa, Putra Yesus dan Roh pernah dibaptis gak? Pernah membaptis gak Membaptis Yesus? itu, ya. Pernah gak Jadi Yesus kan Yesus membaptis? memerintahkan. Ya. Iya, sekarang Ya, saya tapi tanya, Yesus Yesus ini memerintahkan pernah untuk tidak dibaptis. membaptis? Yesus ini pernah nggak Karena membaptis? karena membaptis itu tugas Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertanyaan, Yesus pernah nggak membaptis? Yesus membaptis dengan Api. api dan roh. Nah, kalau orang dibaptis dengan air, direndam di air. Kalau orang dibaptis dengan api, diapain? Diajari sama Tuhan Yesus. Dihajarin, artinya dihajar pakai api. Yesaya 66 nomor 15 dan seterusnya. Orang-orang Kristen akan dibakar dengan api. Jelas itu. Jadi Kristen itu bukan agama katanya. Itu menurut tokoh-tokoh agama, saudara. Tapi Kristen itu adalah pengikut Yesus. Itu katanya. Sedangkan meskipun Anda pengikut Yesus, kalau Anda pengikut Yesus berarti Anda hanya ahli Taurat pangkatnya. Tapi kan bukan juga ahli Taurat. Pengikut Yesus itu adalah ahli kitab katanya. Tapi kan juga Anda bukan ahli kitab, bahlul kitab, iya. Nah, sekarang Yesus membandingkan pengajarannya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ada agama yang lebih baik dari ahli kitab. Ya, Sedangkan itu Kristen bukan orang agama. Berarti Kristen tidak bisa lolos. Magani. Kalau mau pebaja boleh. pakai bahasa Indonesia yang Ya itu kan bahasa Ibrani. Ayo. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Nah, Kristen bagaimana bisa agama lebih Tetapi baik? banyak Bagaimana bisa Tetapi banyak agama orang- lebih baik? Bagaimana Kristen ini bisa lebih baik dari ahli Taurat, sementara Kristen ini bukan agama? Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Matius 5 nomor 20. Robek itu Bible. Robek, cari dalilnya lagi yang lain. Cari. ada banyak bangsa yang masuk ke surga. Ya. Itu Matius 5 nomor 20 aja dulu diselesaikan. Buka
Wahyu Iya, iya. 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9, ada banyak bangsa yang masuk ke surga. Memang banyak. Islam itu sudah tersebar kemana-mana. Yang kita tanya di sini, baca dulu. Baca saya dulu, tidak heran Wahyu kalau 7 ayat dikatakan banyak 9. bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa mana-mana yang ada Islam pasti masuk surga, berarti banyak bangsa. Itu tidak sedang dipermasalahkan. Ini yang dipermasalahkan, syarat masuk surga harus beragama. Kristen bukan agama. Kalau tadi kita sudah baca Matius 28, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu syarat mengikut Yesus. Apakah Islam sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Baptis Kudus? itu Makanya kan kau bilang pertobatan, Bu Rasmi. Baptis itu pertobatan, pengakuan. Kalau dikatakan baptislah dalam nama Ayah, nama Anak dan Roh Kudus, itu bukan berarti menjadikan tiga-tiganya Tuhan. Orang-orang yang menolak, dengar, orang-orang yang menolak Bapa harus menerima Bapa sebagai Tuhan satu-satunya. Orang-orang yang menolak Anak harus menerima Anak sebagai utusan Tuhan. Orang-orang yang menerima Roh Kudus harus menerima Gabriel sebagai malaikat Tuhan. Sederhana kok itu. Bedanya dengan Kristen yang bukan agama ini hanya aliran kepercayaan atau organisasi, menganggap tiga-tiganya Tuhan. Siapa yang mengajarkan Anda menganggap tiga-tiganya Tuhan? Siapa? Ada yang mengajarkan Tidak Anda ada. untuk- Nah, tidak ada tiga Tuhan, yang ada ini tiga Allah, satu saya tanya, Tuhan. Bapak ini Tuhan atau bukan? Allah Bapa, Tuhan atau bukan? bukan. Kalau dia bukan Tuhan lalu apa? Allah Bapa, Allah itu apa? Allah Bapa, Allah itu apa? Allah itu Allah Bapa, Sang Ya, Pencipta Allah langit itu dan apa? bumi. Apa sih, Bu Rasmi? Ayolah gunakan akal, Bu Rasmi. Percuma kita diskusi sampai subuh hari kalau begini namanya. Allah itu penguasa langit dan bumi yang Tuhan atau bukan? menciptakan segalanya. Bukan. Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Yesus ini apa dia? Tuhan. Nah, apakah dia pencipta langit dan bumi? Waduh. Iya. Bu Rasmi, ini dia kodamnya ini, roh jahat. Katanya kodamnya nggak bisa diskusi. Mending Bapak itu Allah, Yesus itu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Yesus pencipta langit dan bumi, bukan. Berarti Anda sembah Bapa yang pencipta langit dan bumi, Anda sembah juga Yesus yang bukan pencipta langit dan bumi. Berarti sembahan Anda sudah dua. Roh Kudus ini siapa? Siapa ini Roh Kudus? Belum merpati, Bang Suma. Nah, Anda sembah juga? Iya, Bang Suma. Berapa sembahanmu? Tiga, Bang Suma. Tiga. Satu tapi tiga. Kalando polok. Kami itu disangap ya. Marangke. Tea pampo. Nasa nga mesa. Natallo. Nasa nga tallo. Na mesa. Apa miya kisusite. Masih mau aku datang na besok. Mana tadi si Rasmi itu mana tadi si Rasmi? Juma, di sini ada laba-laba. Kalau aku matikan boleh kah?
Laba-laba kecil. Tidak berlaku karena Anda bukan muslim. Ya kalau ku matikan boleh nggak? Jangan dimatikan, itu berdosa. Dosanya apa matikan laba-laba? Tidak boleh membunuh kan? Ah, ibu matiin Tuhan aja seneng, masa laba-laba ibu nggak matiin? Iya juga sih. Oke, teman-teman, jadi saya aku matikan izin ya. bikin kopi dulu. Maaf, Silakan dilanjut. saya mau ngomong begini. Kebetulan di sini ada Ibu Rasmi, jadi teringat-teringat tadi lah. Tapi ya udah. Jadi yang abang bilang tadi, apakah Kristen mengikut ajaran Yesus? Saya hanya mau menjelaskan sedikit. Entah, kadang kan kita sebagai manusia kadang kita terima, kadang enggak. Itu kan terserah seseorang lah gitu kan. Jadi kalau tadi Bang Juma berpuasa, nggak makan babi, nggak makan ini itu. Jadi kalau orang Kristen menganggap, berpenilaian yang dimaksud ajarannya itu bukan masalah makanan dia, minuman dia, puasa dia. Karena apa? Jauh sebelumnya memang berpuasa itu ada. Dan buat saudara-saudara muslim yang pengen tahu, di dalam Kristen pun itu ada namanya berpuasa. Hanya saja kalau Kristen itu tidak harus dikatakan langsung ada namanya internasional lah, seperti umat muslim bulan puasa, bulan suci Ramadan diumumkan. Bukan. Karena apa? Karena ada ayat yang ditulis tentang perkataan Yesus, jika berpuasa basuhlah wajahmu. Katanya maksudnya kalau kita mau berpuasa nggak perlu harus ditunjuk-tunjukkan berkuar-kuar sama orang lain. Yang kedua, ajarannya apa? Bukan masalah makanan, karena terbukti Yesus mengatakan apa? Bukan apa yang masuk dari mulut yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Karena apa? Karena makanan yang dari mulut masuk ke mulut, ke perut, dibuang lewat dubur. Tetapi yang keluar dari mulut itu menajiskan. Karena apa? Bisa menyesatkan orang. Nah, itulah maksudnya. Jadi dalam arti kata yang saya ambil di sini penilaiannya apa? Contoh. Tapi saya bersyukur juga. Kenapa? Inilah memang benar perkataan Yesus itu. Contoh, banyak orang sekali bahkan sampai mati bunuh diri. Karena apa? Karena ucapan, fitnaan, omongan. Nah, di situ kan. Dan yang kedua, memang benar katanya banyak yang tidak yang dilakukan Kristen itu tidak seperti yang kata Yesus katanya. Benar. Dan saya juga bersyukur karena banyak orang Kristen itu nggak percaya sama pendeta dengan kata-katanya. Tapi apa? Orang Kristen itu percaya dengan perbuatannya. Karena banyak juga yang terbukti kita lihat, ada dia dengan pendeta dengan bawa-bawa Alkitab, tetapi apa? Mencabuli, memperkosa, menyetubuhi, ya kan? Wah bang, kata-katanya jangan kayak gitu bang, nanti diblokir. Kata-katanya diperhalus tuh. Yang Memperkaos gitu. maaf kalau bahasa kasar. Nah, itu ibaratnya kan kata-katanya dia baik, tetapi perilakunya tidak mencerminkan. Nah, makanya saya sangat bersyukur banyak orang Kristen itu tidak percaya dengan perkataan pendetanya, tetapi dia percaya dengan perbuatannya. Makanya Yesus juga menegaskan di dalam ayatnya, di dalam ayat yang ditulis muridnya, karena bukan Injil itu bukan Yesus yang menulis gitu kan. Nah, di situ Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan maka masuk surga, bukan. Nah, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Maksudnya apa? Jadi begini, banyak orang Enggak, ini poinnya udah kebanyakan nih bang, nanti saya lupa nih bahas. Nah, kan tadi kan yang Bang Juma bilang tadi kan ibaratnya ajaran. Enggak kan abang tadi, ini saya tertarik sama yang abang bilang bukan enggak semua yang masuk ke yang haram itu yang keluar dari mulut gitu ya.
jadi ada kalimat di sini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Itu ngomong ke ibu-ibu tua lagi minta tolong tuh dipanggil anjing tuh. Itu menurut abang tuh kalimatnya tuh halal tuh, apa kalimatnya haram tuh. Gimana tuh bang? Izin nih bang, Manggil orang ini anjing bang, tuh, Bang. Bang Hector kayaknya lagi dia rekam layarnya jadi suaranya doubling. Atau di speakerphone, jadi Iya. Oke Bang Hector, bagaimana? Daripada Bang Hector Ya. dulu beli skincare aja Bang. Maaf ya. Jadi ya itu yang tadi yang saya katakan tadi, bahwa yang diajarkan kan tadi kan Mas Juma ini mengatakan orang Kristen tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus katanya. Makanya kan saya tadi jelaskan. Nah, yang diajarkan Yesus apa? Karena di dalam Yesus itu bukan masalah perkara contohnya dalam makanan, berpuasa apa, karena apa? Pada saat orang-orang di situ mereka itu udah tahu bahwa berpuasa iya. Nah, makanya dia banyak melakukan perumpamaan. Nah, terkait tadi seperti yang Bang Juma juga katakan tadi, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Jadi yang dimaksud itu adalah, kalau agama yang dimaksud Yesus itu adalah agama Yahudi. Karena pada saat itu udah ada agama Yahudi. Dan ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi ibaratnya kepala-kepalanya lah. Jadi ibaratnya pendetanya lah begitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Jadi kalau memang dalam keagamaanmu kamu itu nggak lebih baik dari perilaku ahli Taurat, itu ibaratnya sama aja omong kosong gitu. Karena apa? Karena di situ ahli-ahli Taurat itu hanya menunjukkan kata-kata, tetapi tidak bertindak, tidak melakukan tindakan yang benar seperti yang tertulis. Dalam satu contoh, kenapa